Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya kembali di channel YouTube Bang Ucin, yang insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana apresiasi nelayan Aceh yang menyelamatkan 94 orang Rohingya baru-baru ini di perairan lautan Aceh Utara. Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Beragamnya manusia dengan segala etnis, agama, bahasa, budaya, ras dan golongan adalah realitas, fakta kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, siapa saja yang memaksakan keseragaman identitas bisa dikatakan menentang kehendak Sang Pencipta, karena dengan kekuasaannya Allah bisa saja membuat manusia menjadi seragam. Perbedaan tersebut agar manusia saling mengenal dan menjalin persaudaraan di antara sesama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikanlah hubungan antar kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Aceh dikenal dengan julukan Serambi Mekah, yang mana Aceh sangat peduli dengan sesama manusia. Apalagi baru-baru ini kita lihat bagaimana pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di lautan lepas sana. Akan tetapi nelayan Aceh sangat mengapresiasi dan sangat sedih, kasihan melihat mereka yang terombang-ambing di sana. Menurut pengakuan 3 nelayan itu, jumlah orang Rohingya di kapal tersebut semuanya adalah 115 orang. Namun hanya 94 orang yang berhasil diselamatkan. Mereka terdiri dari 49 perempuan, 15 laki-laki, dan 30 anak-anak, kata Hadianto. Kemudian kapal nelayan itu kemudian membawa mereka menuju perairan Seneudon, Aceh Utara, yang baru tiba mendekati perairan pada Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tadi siang, anggota dari Polsek Seneudon TNI dan unsur Muspida telah ke lokasi kapal yang berada 4 mil laut dari Kuala Tanah Jambo Aye, Kecamatan Seneudon, kata Hadianto saat dihubungi Benar News Rabu. Petugas yang mendekati kapal telah memberikan bantuan makanan dan obat-obatan bagi mereka. Petugas belum bisa mengorek informasi lebih jauh mengenai kapan dan dari mana mereka berangkat hingga akhirnya mereka terdampar di perairan Aceh. Hadianto mengatakan hingga kini unsur pemerintah daerah setempat masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan mereka. Pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk menangani orang Rohingya tersebut. Rencananya kapal motor yang membawa 94 orang Rohingya itu akan ditarik menuju tempat pelelangan ikan TPI Syamtalira Bayu Aceh Utara. Panglima Laut Kecamatan Seneudon Aceh Utara Muhammad Hasan mengatakan keputusan itu diambil setelah para nelayan, aparat dan unsur pemerintahan bermusyawarah. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk mengambil respons taktis dengan mengizinkan para pengungsi Rohingya berlabuh di Aceh. Hal ini sungguh memprihatinkan, terlebih lagi dalam rombongan pengungsi terdapat banyak anak-anak dan perempuan, kata Usman. Izinkan pengungsi Rohingya berlabuh ke Aceh. Mereka juga harus diberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, air bersih dan tempat tinggal sementara yang layak, tambahnya. Usman menekankan keadaan para pengungsi Rohingya semakin terpuruk, bukan hanya karena kekerasan yang dialami di rumah mereka sendiri, melainkan juga pandemi COVID-19. Sebagian dari mereka ditolak mendarat di Malaysia dan sebagian hidup dengan kondisi tidak layak di Bangladesh, kata Usman. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam keterangan persnya Rabu siang mengatakan bahwa
Indonesia membawa isu situasi HAM di negara bagian Rakhine Myanmar dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang digelar secara virtual pada hari yang sama. Retno mengatakan bahwasanya Indonesia meminta pemimpin negara ASEAN untuk memfasilitasi rencana repatriasi pengungsi, terlebih rencana repatriasi hingga kini belum dapat terlaksana karena pandemi COVID-19. Usman juga menambahkan bahwa insiden terdamparnya pengungsi Rohingya di Aceh adalah salah satu momentum tepat bagi Indonesia untuk memprakarsai penyelesaian krisis pengungsi dan isu Rakhine secara keseluruhan dengan negara-negara ASEAN. Apabila ada respon darurat yang bisa diberikan hari ini dan esok kepada para pengungsi Rohingya di Aceh, saya kira itu akan dapat semakin memperkuat peran strategis dan kepemimpinan Indonesia di kawasan. Demikian penjelasan tentang bagaimana pengungsi Rohingya yang sekarang terdampar di Aceh. Ini merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk beramal, sama-sama membantu saudara kita yang terdampar. Maka dari itu, untuk saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, apabila ada kelebihan rezeki, maka sama-sama kita membantu saudara-saudara kita yang terdampar di Aceh. Untuk mereka juga manusia dan mereka juga layak untuk hidup dan dilindungi. Kita sebagai manusia, tunggu apa lagi? Ya, sama-sama kita membantu mereka. Kalau tidak bisa membantu dengan harta yang kita miliki, maka kita bantu dengan tenaga. Dan kalau juga tidak bisa, maka kita doakan semoga masyarakat Rohingya, pengungsi Rohingya yang merupakan saudara kita semuslim, seiman, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dan membiarkan mereka dalam keadaan tenang. Dan kemudian kita juga mendoakan agar turunnya laknat kepada tentara Rohingya yang senantiasa selalu membantai saudara-saudara kita yang terdapat di Rohingya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.